Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kurniawan, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Karangsari, Kabupaten Garut. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangsari dan yang kami hormati Ibu dan Bapak guru hebat semuanya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini menghadiri acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak, agar acaranya lebih rileks, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Dan jangan lupa bilang cakep. Sungguh indah bunga asoka, merah kuntungnya lagi merekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga kita mendapat berkah. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Haji, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat karunia-Nya kita bisa bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Dimana di sini Bapak Ridwan sebagai calon guru penggerak, saya sangat mendukung sekali, dan juga Bapak Ibu hebat harus mendukung semuanya untuk Pak Ridwan agar di dalam melaksanakan tugas-tugas dari guru penggerak tersebut dapat berjalan lancar, ya. Bapak dan Ibu, kegiatan ini dilakukan terkait dengan pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Bapak Ridwan Kurniawan untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini, menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Di mana budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Misalnya Ibu belum mengerti apa itu budaya positif, mari kita sama-sama, ya, nanti kita sama-sama menanyakannya kepada Bapak Ridwan apa itu budaya positif, agar Bapak Ibu semua mengerti tentang budaya positif. Kan kita itu menerka-nerka budaya positif yang bagaimana, anu kumaha gitu ya, kan tak terang.
Pak Ridwan penginten dijelaskan budaya positif itu seperti apa. Nah, melalui diseminasi ini diharapkan banyak guru khususnya di SD Negeri 2 Karangsari tergerak untuk mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian. Nah, apabila kita sudah tahu budaya positif itu seperti apa, nah, kalau kita sudah tahu berarti kita harus bisa menerapkan di kelas masing-masing ya. Nah, itu saja sambutan dari Ibu. Topik intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Seperti biasa, Ibu selalu mendukung kami dalam berproses, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kami semua tidak pernah mengecewakan. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Turniawan. Kepada Bapak Ridwan dipersilahkan. Terima kasih Bu Yulina telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan atau mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1 di dalam program guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Karangsari serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangsari yang telah mendukung, telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti diseminasi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Bapak Ibu berikan demi lancarnya diseminasi ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan di diseminasi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, hingga sampai kepada kita semuanya selaku umat di yaumil akhir. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan materi tentang budaya positif, sebelumnya saya ingin ini kan temanya tentang budaya positif ya. Nah, saya ingin mencoba untuk mengeluarkan aura positif di ruangan ini ya. Kebetulan Bapak Ibu semuanya barusan kan habis dari kelas, habis mengajar, yang mana di dalam kelas kan banyak ragam karakter peserta didik yang membuat menguras emosi kita. Nah, untuk memulai kegiatan diseminasi ini, yuk kita senyum. Ibu bapak silahkan boleh berdiri, mohon maaf sebentar. Nah, ibu bapak silahkan saling bertatap wajah dengan teman-teman di sampingnya. Kemudian silahkan tatap matanya, kemudian silahkan berikan senyum terbaiknya. Ya, kita mulai ya. Silakan kita mulai dari sekarang. Ya, meskipun awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan saya yakin akan tertawa ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu aplikasikan ketika pembelajaran. Ya, silakan. Ya, ya udah. Terima kasih Bapak Ibu atas senyumnya yang mudah-mudahan bisa memberikan aura positif untuk memulai diseminasi kita kali ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ketika kita mau ice breaking, misalkan ya, kita pusing mau ice breaking tapi itu saja. Nah, ini salah satu contoh yang simpelnya. Ini bisa digunakan ketika jam-jam rawan ya, di jam-jam terakhir, sehingga anak didik kita bisa tertawa sama-sama. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita mulai,
saya mau mencoba untuk membuat kesepakatan forum diseminasi kita kali ini. Ya, di sini ada pemantik bagi Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai pendapat siapapun. Ya, barangkali ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan diseminasi kali ini? Ada? Selain menghargai pendapat siapapun, aktif, memberikan tanggapan, ya. Ada lagi? Boleh sambil makan minum? Ya, boleh ya. Boleh sambil makan dan minum. Ada lagi kira-kira atau cukup segini aja? Sekarang aja ya. Ini kesepakatan dibuat oleh Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat berjalan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang 6 ini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, kira-kira dari Bapak Ibu pasti saya percaya Bapak Ibu tahu itu apa itu disiplin positif. Kalau misalkan saya belum tahu padahal sudah dilaksanakan, tapi apakah ini benar disiplin positif atau bukan? Nah, kira-kira ada yang ingin memberi tanggapan yang dimaksud dengan disiplin positif itu seperti apa? Silakan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita terapkan di sekolah, mungkin masuk juga ke disiplin positif. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Bu Yulina telah memberikan tanggapannya mengenai disiplin positif. Betul ya, yang dikatakan sama Bu Yulina. Kalau menurut teori di sini yang sudah saya pelajari di modul 1.4, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi diusahakan anak-anak ini dengan disiplin positif yang sudah diterapkan bisa mengajarkan murid-murid kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian rasa tanggung jawab itu diusahakan muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena takut, bukan karena ada imbalan misalkan, tetapi diusahakan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian tanggung jawab ini berdasarkan kesadaran diri dalam nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya anak-anak didik kita diusahakan mempunyai rasa tanggung jawab, pokoknya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya itu muncul dengan sendirinya, supaya disiplin positif ini bisa diaplikasikan dan bisa terlaksana. Yang selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Seperti yang sudah saya katakan barusan, motivasi internal ini motivasi yang muncul dengan sendirinya di dalam diri anak itu, bukan karena takut dihukum, bukan karena mau gara-gara ada pujian atau imbalan, tetapi itu murni muncul dari dalam hatinya. Kemudian
Nah, tadi berbicara mengenai nilai-nilai kebajikan. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan. Contoh misalkan di dalam kelas berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu nilai kebajikan bukan? Ya, ya. Kemudian ketika murid bertemu dengan guru, kemudian mengucapkan salam, terus disalim tangannya, ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak, ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak, karena kalau misalkan kita sebutkan satu persatu, tidak mungkin cukup dengan dalam satu forum ini, ya. Nah, untuk itu nilai-nilai kebajikan ini sudah terangkum di dalam 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada ini disatukan atau dihimpun di dalam profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, ya. Nah, itu yang pertama tadi disiplin positif, kemudian yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi itu yang seperti apa? Penyemangat, ya, penyemangat bagi diri kita. Tetapi motivasi itu bisa muncul secara internal maupun eksternal. Nah, kalau menurut teori di sini ada 3 perilaku manusia, ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ini internal atau eksternal? Yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Eksternal, ya. Berarti kalau misalkan si anak itu berbuat salah, maka langsung dihukum. Nah, itu berarti motivasinya motivasi yang eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga eksternal, ya. Dia bisa termotivasi, dia bisa bersemangat apabila dipuji, apabila dikasih hadiah misalkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini baru internal, ya. Jadi motivasi itu ada 3 kalau menurut teori di sini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuknya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga eksternal. Dan yang terakhir ini merupakan motivasi internal, ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Di dalam dunia pendidikan, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini saya rasa sangat penting, ya, sangat penting untuk dibuat, untuk diaplikasikan dan dilaksanakan. Kalau misalkan kita mau disiplin sebagai guru supaya bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita, berarti kita diusahakan harus punya keyakinan sekolah, ya. Dan itu dibuat oleh siapa? Untuk sekolah oleh guru, ya, oleh guru. Ini sekolah dulu, ya. Berarti oleh guru yang mau melaksanakannya, bukan kepala, bukan komite, bukan kalau di yang swasta bukan yayasan, tapi gurunya. Kenapa? Karena guru kan yang akan melaksanakannya. Berbeda kalau misalkan sekolah-sekolah yang bikin keyakinan sekolah, itu rawan sekali untuk terjadi pelanggaran. Tetapi kalau misalkan gurunya yang bikin keyakinan sekolah itu, ketika melanggar minimal ada malu, ya, ketika melanggarnya. Kemudian sama juga dengan keyakinan kelas. Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya biasanya suka ada di dalam kelas itu tata tertib atau peraturan, yang mana tata tertib itu tidak dibuat oleh siswa, tetapi dibuat oleh sekolah. Mereka tidak dilibatkan. Bahkan ketika ditempel tata tertibnya di setiap kelas, banyak siswa yang melanggar. Kenapa? Karena dia tidak tahu, mungkin tidak siap ketika melihat konsekuensi yang tertulis, ya. Berbeda kalau misalkan anaknya yang membuat, meskipun ada yang melanggar, tapi
saya rasa mungkin akan sedikit berkurang, berbeda dengan peraturan yang dibikin oleh satu pihak saja. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ketika ini biasanya dilaksanakan sebelum proses pembelajaran atau lebih tepatnya di awal semester tahun ajaran baru. Guru kelas atau wali kelas biasanya harus membuat kesepakatan antara guru dengan muridnya supaya apa? Supaya kondisi di kelasnya itu berjalan dengan kondusif, aman dan nyaman. Nah, ini dilakukan dulu, tapi bukan guru yang memberikan. Bolehlah seperti saya tadi ketika kita membuat kesepakatan forum diseminasi ini, saya memunculkan pernyataan pemantik satu, itu untuk menarik perhatian dari siswa supaya muncul ide-ide untuk membuat keyakinan kelas. Nah, setelah mereka mengutarakan pendapatnya, Pak tidak boleh ini, Pak tidak boleh itu, misalkan ya, kita tampung saja dulu ya. Nah, di dalam menyusun keyakinan kelas ini diusahakan kata-katanya itu, kalimat-kalimatnya itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Bagaimana kalau misalkan ada yang anak yang memberikan pendapat gini, Pak tidak boleh buang sampah sembarangan, kita tampung aja dulu. Itu kan kalimat negatif ya, kita tampung saja dulu. Bisa kita ubah ketika hari itu juga dengan anak-anak kita menjadi kalimat yang positif. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ubah ke kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya ya. Atau misalkan takut salah untuk merangkai kata-katanya, bisa berkolaborasi dengan guru lain ya. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus juga diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kata-katanya diusahakan jangan terlalu berat, apalagi kita di SD ya. Yang simpel-simpel aja, yang mudah diingat oleh anak. Nah, ini ada contoh dari keyakinan kelas, termasuk tadi yang kita dari awal itu kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Di sini contoh misalkan keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian kebersihan, menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh. Jadi itu hindari, usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya akan sedikit mereview dulu dari tadi ketiga poin yang sudah saya paparkan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu kan banyak ya, mulai dari kita kan ada pembiasaan sholat duha, itu juga termasuk disiplin positif. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Bu Lilinya juga sama. Kemudian ketika ada bertemu dengan guru, anak itu mengucapkan salam. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang merupakan bisa memunculkan disiplin positif. Kemudian disiplin positif ini bisa terwujud apabila ada motivasi di dalam diri anak itu. Ya, diusahakan motivasinya motivasi yang dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik atau internal ya. Kemudian untuk mewujudkan disiplin positif itu salah satu caranya yaitu tadi dengan membuat keyakinan kelas ya. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Saya mau tanya lagi nih sama ibu-ibu mungkin ya. Ibu Rosi, coba mohon maaf, saya mau tanya, Ibu Rosi itu butuh apa? Butuh diapakan? Coba kira-kira. Sama misalkan sama suami, sama anak, sama murid misalkan. Butuh diapakan? Kebutuhan. Diperhatikan misalkan. Kebutuhan saya sekarang Pak. Bukan ekonomi ya? Bukan ekonomi, bukan? Ya bukan. Butuh uang. Karena sekarang tanggal tua, weh. Sebentar lagi sebentar lagi bayaran tuh. Terus butuh lagi istirahat mungkin Pak.
Gak apa-apa istirahat ya. Karena dari minggu-minggu kemarin jadwal agak padat ya, sampai sekarang suara masih serak, batuk, mungkin istirahat. Udah, uang dan istirahat. Terima kasih Bu Rosi. Ternyata Bu Rosi untuk saat ini butuh uang. Sama saya juga. Butuh uang sama butuh istirahat. Nah berarti kalau misalkan butuh uang, itu uang untuk apa? Biaya sekolah, Pak. Biaya sekolah. Sekolah anak. Ya, terus makan ya. Makan juga. Nah, berarti dari ungkapan Ibu, berarti Ibu butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar Ibu, yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Nah, kita bahas lebih lanjut di sini. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh tadi Bu Rosi, butuh uang, sementara mohon maaf, orang-orang terdekatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan Bu Rosi. Maka bukan tidak mungkin lagi Bu Rosi bisa melakukan hal-hal yang negatif. Uring-uringan misalkan, ya, marah-marah terus, itu wajar, ya. Ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, nantinya uring-uringan, malas kamu ngelakukan apa saja. Nah ini juga sama. Ketika ada siswa atau murid kita di kelas tidur, lari-lari, berarti kebutuhannya tidak terpenuhi, ya. Berarti kita harus mengetahui kebutuhan anak itu apa, supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut teori ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, seperti tadi yang Bu Rosi ungkapkan. Butuh uang, berarti butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang nomor 1, bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kekuasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir, kesenangan. Nah, jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini supaya kita bisa memahami apa yang murid kita butuhkan, ya. Karena tidak mungkin seorang murid melakukan hal-hal yang dilarang kalau tidak ada dasarnya, ya. Kita harus tahu dulu dasarnya. Apa kira-kira kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Nah, di sini ada studi kasus. Ibu Ina adalah seorang guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ciko. Beberapa anak telah mengeluhkan Ciko yang sering kali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ciko melakukan hal itu? Ada yang mau memberi tanggapan? Akan Ibu Bapak jadi Bu Ina menghadapi siswa seperti Ciko, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ada yang memberi tanggapan? Silakan. Ya. Nah, si Ciko teh suka minta makanan. Ada setiap istirahat ada anak yang bawa bekal makanan dipinta secara paksa. Nah, ketika Ibu melihat si Ciko seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini tanpa saya memposisikan sebagai Ibu Ina juga, sebenarnya saya pernah mengalami Pak di kelas 1 yang kemarin. Nah, jadi ketika saya menugaskan anak untuk membawa bekal makanan ke sekolah, selalu ada satu anak yang tidak bawa bekal. Nah, itu jadinya kan minta ke yang lain. Nah, yang diminta itu kan kadang ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, dari situ saya yang pertama mengobservasi murid tersebut. Jadi kenapa si anak ini tidak pernah dibawakan bekal sama orang tuanya gitu. Jadi ternyata setelah melakukan pendekatan yang secara personal, ternyata anak tersebut memang kurang perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Jadi di sana kadang saya membawa bekal makanan saya sendiri dan dibagi dengan anak tersebut supaya sama-sama bisa makan bersama di kelas, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yulina, luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalkan Bu Yulina tadi menjadi seorang
Ibu Ina ketika menghadapi Ciko yang sering minta makan temennya? Mau di istirahat dulu? Dilanjut saja? Lanjut ya. Ya, jadi kata Bu Yulina barusan, Bu Yulina akan mengobservasi dulu, menanyakan dulu mengapa dia tidak bekal makanan, dan ternyata dia tidak kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian solusinya apa yang dilakukan Bu Yulina? Membagi makanan Bu Yulina dengan Ciko tadi. Nah, itu mungkin pasti ya setiap kita akan melakukan hal seperti itu kalau misalkan mendapatkan anak kita yang bermasalah seperti yang di kasus ini, ya. Tapi mungkin kita belum tahu, oh ini sudah sesuai belum, ya, sudah sesuai belum, gitu mungkin ya. Nah, di sini ada alasan, ada beberapa alasan. Alasan Ciko yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ciko adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setelah ditanya, ternyata Ciko itu tidak diberikan bekal makanan oleh orang tuanya, oleh ibunya, sehingga si Ciko ini dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau misalkan kebutuhannya tidak terpenuhi, ya tadi yang seperti di studi kasus tadi ya, dia akan meminta dengan paksa kepada teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian alasan Ciko yang kedua, karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, ketika dia minta, oh jadi diperhatikan sama temannya, kemudian gurunya juga memperhatikan. Berarti kalau alasannya seperti itu, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Ciko adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang selanjutnya, alasan yang ketiga kenapa Ciko melakukan hal seperti itu, karena temannya jadi takut. Ketika Ciko minta, kemudian temannya takut, kemudian mereka menuruti kemauan Ciko, maka sebetulnya Ciko ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, mau jadi penguasa gitu ya, butuh akan kekuasaan. Nah, kita harus bisa memfasilitasi itu, harus bisa memahami itu. Kemudian yang selanjutnya, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ciko sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dia ingin bebas. Tiap hari makannya jeung tempe terus, ya. Hayam-hayam, ya. Mau sama jamur di chicken katanya. Ya, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebebasan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin merupakan kosakata baru bagi ibu-ibu semuanya ya. Kalau misalkan restitusinya dihilangkan dulu, kita lihat, perhatikan posisi kontrol. Posisi kontrol itu maksudnya apa? Peran kita ya. Nah, kita bahas posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, contoh misalkan tadi Ciko yang minta makanan dengan paksa sama temannya, guru kita misalkan sudah tidak pikir 2 kali, langsung hukum, beri hukuman si Ciko. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau yang pembuat rasa bersalah, kita ceramahin dulu anaknya, sampaikan Kak, dia itu merasa bersalah. Oh iya, saya teh salah ya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau sebagai teman lebih enak ngobrolnya. Enak gitulah sama ibu, misalkan sama bapak ya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau ya. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini lebih halus, tahu bagaimana cara memposisikan dirinya seperti apa, kemudian kata-katanya juga harus seperti apa kepada anaknya. Ini posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada tabel 5 posisi kontrol restitusi. Tadi yang penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada perbedaan. Yang biru ini adalah identitas gagal atau kontrol dari luar, bukan dari dalam dirinya, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Di sini
untuk menghindari hukuman. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum biasanya kata-katanya yang diucapkan oleh guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman. Berbeda dengan pembuat orang merasa bersalah. Di sini kata-kata dari guru itu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi si anak tuh merasa bersalah, oh ibu menjadi stres gara-gara saya, misalkan, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Di sini kata-katanya, ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ya. Jadi seperti teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau kata-katanya, apa peraturannya? Ya, jadi dipantau. Dan yang terakhir, ini manajer, kata-katanya, apa yang kita yakini, ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tanya dulu, kamu yakin apa? Terus apa yang bisa kita perbaiki setelah kamu melakukan hal tersebut, ya. Jadi yang paling tepat di sini di antara 5 posisi kontrol yang barusan saya paparkan, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, nantinya anak-anak malah menjadi takut sama kita ketika bertemu dengan kita. Oh siun, oh takut dihukum, ya. Nah, yang lebih baiknya itu adalah sebagai manajer. Selain itu, posisi kontrol manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi belajar untuk memanage atau mengatur dirinya sendiri, ya. Nah, untuk tadi posisi kontrol, ya, supaya bisa terlaksana dengan baik, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini mungkin kosakata baru juga ya bagi ibu-ibu. Nah, baik, saya jelaskan mengenai tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita ketika menangani siswa yang bermasalah atau yang berbuat kesalahan, usahakan kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, ya. Saya jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita menangani siswa yang berbuat salah, jangan langsung dimarahi, jangan langsung disalahkan. Kalau kita langsung menyalahkan, otomatis dia akan merasa terpojok, ya. Canggih acan, disalahkan. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan berarti dengan cara kita memberikan pemahaman kepada siswa itu seperti misalkan tidak apa-apa, ya. Bukan berarti tidak apa-apa itu kita membenarkan apa yang mereka perbuat, ya. Kita hanya memaklumi bahwa semua orang pasti berbuat seperti itu. Tidak apa-apa, Bapak maklum. Supaya apa? Supaya anak menjadi nyaman ketika ngobrol dengan kita. Kalau misalkan anak sudah nyaman, segala sesuatu yang mereka sembunyikan atau mereka simpan di dalam hati pasti akan mereka keluarkan. Berbeda kalau misalkan kita langsung marahi, kita langsung salahkan, maka anak tersebut akan menjadi pembohong yang ulung untuk menutupi kesalahannya, ya. Nah, di sini di menstabilkan identitas ada beberapa perlakuan yang bisa diterapkan. Yang pertama, atau kata-kata, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu kata-kata yang bisa diucapkan ketika menangani siswa. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Yang selanjutnya, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang benar, ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Itu yang bisa kita ucapkan ketika menangani anak yang bermasalah. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah.
validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, berarti kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak itu sendiri. Nah, kata-kata yang bisa diucapkan ketika tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Terus ditanyakan apa? Ya. Setelah tadi stabil identitasnya, setelah nyaman, maka dia akan mengutarakan dengan senang hati tanpa paksaan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Tentunya yang positif ya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, itu kata-kata yang bisa dipakai ketika validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, setelah tadi menstabilkan identitas, anak menjadi nyaman, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian tanyakan alasannya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, baru menanyakan keyakinan. Ini dilakukan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah tadi kita tanyakan alasannya kenapa, mereka mengutarakannya, terus kita atau anak itu sendiri mencari solusi atau membuat solusi bagaimana supaya perbuatan yang sudah dilakukan itu tidak dapat diulangi lagi, ya. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Misalkan minta maaf. Nah, kata-kata minta maaf itu bukan dari guru, tetapi muncul dari anak itu sendiri. Coba ketika kamu sudah tahu salah mau apa yang harus kamu lakukan? Kata anak, minta maaf Pak. Oh, itu kan muncul dari anaknya, bukan dari kita. Berarti itu tanpa paksaan, ya. Nah, di dalam tahapan yang ketiga ini, kata-katanya yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Contoh, kita misalkan sudah membuat keyakinan kelas. Coba kamu kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Apa yang datang tepat waktu? Nah, apa yang harus kamu lakukan misalkan untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian yang terakhir, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menangani murid atau siswa yang bermasalah, jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita marahi, ya. Kita gunakan segitiga restitusi. Contoh misalkan kalau sales ya, sales datang ke rumah, Bu Pak, ya peser, Bu Pak, ini beli. Kita pasti tidak akan mau beli. Belum juga apa-apa harus sudah dibeli, ya. Anak juga sama. Nah, sales hampir sama dengan guru. Dia melakukan tahapan restitusi supaya menarik minat kita untuk membeli. Nah, kita juga sama, ya. Nah, ibu-ibu semuanya, tadi di budaya positif yang sudah saya paparkan itu, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif ini bisa berjalan apabila ada motivasi perilaku manusia. Kemudian salah satu untuk mewujudkan disiplin positif itu, yaitu salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu kita kaitkan lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Siswa kita butuh apa, ya. Setelah itu kita posisikan, posisi kontrol kita di mana, ya, tadi. Kemudian yang terakhir, untuk semuanya supaya terlaksana dengan baik, gunakan tahapan restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Jadi jangan langsung dihukum, jangan langsung dihardik, jangan langsung diberi ceramah-ceramah yang nantinya akan membuat anak itu apa sih, ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Ridwan. Menarik sekali ya paparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ridwan tadi. Ternyata
budaya positif itu ada banyak yang sudah kita implementasikan di sekolah ya. Ternyata ada banyak yang sudah dan ada juga yang baru kita dengar barusan seperti misalkan segitiga restitusi atau apa. Nah, ternyata paparan Pak Ridwan ini sangat membantu dengan permasalahan kita yang sering kita bicarakan di jam-jam istirahat ya Bu Rani ya. Kita itu sering membicarakan anak yang ini gini, yang itu gitu. Nah, mudah-mudahan di sini kita dapat mendapatkan solusinya untuk setiap permasalahan kita di kelas. Dari sekian banyak yang disampaikan, hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi mengenai budaya positif, pastinya masih ada hal-hal yang membuat kita ingin tahu lebih jauh tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya Pak tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu kan sama dengan kesepakatan kelas. Kadang di kelas kita udah bikin siswa misalkan tidak keluar dari bangku atau berlarian lah gitu. Nah, gimana supaya kelas menerapkan ke anak itu kan emang misalkan hari Senin kita buat tapi besok aja lupa lagi. Coba lihat ke kesepakatan kelas tapi anak susah gitu. Bagaimana cara menanggapi supaya kesepakatan kelas tetap mudah diingat tetap gitu ya Bu supaya dilaksanakan tapi bisa sah Bapak tak kumat itu. Solusina disiplinnya di pakai. Baik, terima kasih Bu Rani. Tadi ya tentang keyakinan kelas, bagaimana caranya supaya keyakinan kelas itu konsisten dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa kita. Itu tadi yang sudah saya bahas di keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu jangan dibuat oleh guru, tapi dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa, dan diusahakan siswa yang terlebih dahulu mengungkapkan keyakinan kelas itu. Ya, yang diharapkan nantinya ketika dia melanggar dia minimal malu, karena itu kan aturan yang bikin mereka. Berbeda kalau misalkan ibu yang bikin peraturan di kelas, tidak boleh makan saat belajar, tidak boleh lari-lari saat belajar, nanti anak-anak cenderung bakalan lebih dominan untuk melanggar karena dia tidak mempunyai tidak mempunyai tanggung jawab. Ya, karena itu kan aturan ibu yang bikin. Tapi kalau misalkan mereka yang bikin, yang minimal sedikit demi sedikit bisa terlaksana dan bisa konsisten. Meskipun ya kalau misalkan di tingkat SD ya namanya juga anak-anak, pasti saja ada yang tidak mengindahkan, meskipun itu yang membuat mereka. Ya, yang mudah-mudahan dengan cara kita atau upaya kita untuk membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri, minimal kita sudah melakukan hal yang sudah seharusnya kita lakukan, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu mungkin Bu ya. Silakan yang lain. Mengenai pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan tadi tidak boleh harus menggunakan kalimat yang positif. Misalkan kalau di kelas kita tetap menggunakan kalimat negatif, misalkan tidak boleh berlarian di kelas, tidak boleh membawa make up. Itu kan kalimat negatif ya Pak. Apakah itu tetap boleh itu kalau tetap digunakan, dipajang, digunakan? Terus apa alasannya kita harus menggunakan kalimat yang positif seperti itu Pak? Terima kasih Bu Rosi. Betul ya. Saya juga di kelas sudah membuat keyakinan kelas, tetapi setelah itu keyakinan kelas yang dibuat saya itu sebelum saya mempelajari modul ini, ya. Dan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata keyakinan kelas yang saya bikin itu kurang tepat. Karena apa? Karena ada kata-kata yang negatif, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan negatif. Kenapa tidak boleh yang negatif? Kenapa harus yang positif? Gini aja. Sekarang ya. Coba ibu-ibu semuanya pikirkan monyet. Jangan pikirkan monyet. Ada terlintas? Nah, ketika kita menggunakan kata negatif, jangan pikirkan monyet. Justru yang terlintas di otak kita itu pasti monyet. Ya. Jadi ketika tidak boleh menggunakan make up
berlebihan misalkan. Nah, yang akan mereka ingat itu adalah menggunakan make up yang berlebihan. Gara-gara ada kata negatif. Jadi kata negatif itu akan memunculkan perilaku yang tidak semestinya dilakukan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang diingat itu buang sampah sembarangan. Jangan mengganggu teman kita, ganggu teman kita. Ya. Jadi itulah alasan kenapa tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif atau kata-kata negatif. Ubahlah, kalau misalnya tadi tidak boleh menggunakan make up berlebihan, berpenampilan sederhana. Jadi yang diingat itu berpenampilan sederhana. Berbeda kalau tidak boleh menggunakan make up. Jadi yang diingat itu menggunakan make up. Nah, gitu. Jangan mengganggu teman, katanya mengganggu teman. Nah, itu ya. Jadi itu alasannya. Jadi tetap harus menggunakan kalimat positif. Kalaupun mereka memunculkan kalimat-kalimat yang negatif, ya gak apa-apa, kita tampung dulu, kita langsung ubah. Atau kita kolaborasikan dengan, misalkan di sini ada guru bahasa Indonesia, bisa kita kolaborasikan, Bu, bagaimana ini caranya mengubah kalimat negatif ke kalimat positif. Ya, itu mungkin alasannya, Bu Rosi. Ya, silakan. Bangga. Yang selanjutnya siapa? Mengenai posisi kontrol ya Pak, misalkan saya sebagai guru kelas 1, terus ada murid kelas 5 yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan, terus saya memposisikan sebagai manajer untuk dia. Dan misalkan si anak itu kan belum tentu nyaman sama saya, kan belum tentu juga saya dapat paham dia bagaimana atau bagaimana caranya untuk menangani dia, bagaimana. Nah, bagaimana Pak caranya untuk menyikapi saya sebagai manajer itu? Baik, terima kasih Bu Imas. Jadi Ibu itu wali kelas 1, misalkan ada kelas 5 yang berbuat kesalahan, kemudian wali kelasnya tidak ada misalkan. Berarti kan istilahnya Ibu orang asing, dia juga orang asing, yang mana Ibu sama anak itu tidak tahu karakternya masing-masing. Belum tentu juga anak bisa nyaman dengan Ibu ya. Nah, kalau di dalam kasus seperti itu, tetap intinya kita harus gunakan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi itu merupakan tahapan yang cocok untuk siapa saja, termasuk tadi sales ya. Sales juga sama tadi seperti yang saya bilang. Tidak akan mungkin ketika ada sales datang ke rumah, Bu nih beli baju harganya sekian, justru kita malah gak mau ya. Tetapi kalau misalkan dia datang, dia paparkan dulu ini baju teh seperti apa, dibuat dari apa, kalau misalkan Ibu pakai baju ini Ibu akan seperti apa misalkan ya, nanti akan muncul rasa nyaman, kemudian nantinya Ibu tertarik untuk membelinya. Nah, ini juga sama, meskipun Ibu bukan wali kelasnya, tetapi dengan segitiga restitusi ini insya Allah akan membuat anak itu nyaman. Karena kan tadi tahapannya yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi si anak itu dibuat nyaman dulu, dibuat rileks dulu. Nah, apabila sudah rileks, sudah nyaman, meskipun dengan orang asing, dia akan terbuka untuk mengungkapkan apa yang menjadi alasan dia untuk berbuat hal seperti itu. Ya, kemudian kita validasi kenapa kamu melakukan hal itu, dan tanyakan keyakinan kamu apa, ya, sehingga nantinya bisa didapatkan solusi untuk memperbaiki perbuatan yang sudah dilakukan itu. Jadi intinya kita gunakan segitiga restitusi, bukan berarti yang ibu-ibu yang dulu-dulu itu salah ya ketika menghukum, ketika memberikan teguran, bukan berarti salah, cuma kurang tepat ya. Karena kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai penghukum, nanti justru anak malah berontak, malah menjadi tadi pembohong yang ulung. Kalau takut dihukum, nggak bohong, supaya tidak dihukum. Nah, posisi manajer ini saya rasa sangat tepat untuk dilakukan atau diterapkan dalam diri guru, ya. Meskipun kita bukan kepala sekolah, tetapi kan tetap kita mengontrol siswa kita sendiri di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu mungkin Bu. Jadi intinya segitiga restitusi, ya. Ya, itu mungkin Ibu Bu Yulina ya, pemaparan saya, kemudian sesi tanya jawab sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan
apa yang saya berikan di forum diseminasi ini, saya bukan berarti lebih tahu, bukan berarti saya menggurui ibu-ibu semuanya, karena gini, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah menerapkan hal-hal yang barusan sudah saya sampaikan, cuma belum tahu ini teh apa namanya. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah yang terucap dari mulut saya. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pemaparan yang telah disampaikan. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua ya. Mengutip dari yang disampaikan di Hajar Dewantara, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, katanya. Yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kita semua. Terima kasih juga untuk kita semua guru-guru hebat SDN 2 Karangsari. Semoga mulai hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Dengan demikian, sosialisasi hari ini ditutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.